Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam ya rekan-rekan mahasiswa mata kuliah mata kuliah pemrograman berorientasi objek Teknik Informatika semester 2 ya untuk khusus kelas B1 atau kelas R2, kelas malam nih. Eh, Selamat datang di pertemuan yang ke berapa nih? Entah 10 11 ya. Di mana pada pertemuan ini merupakan pertemuan yang diselenggarakan untuk pengganti ya, untuk pengganti pertemuan sebelumnya yang kebetulan sesuai dengan jadwal eh, libur nasional ya di hari Senin kemarin, sehingga perlu diadakan kuliah pengganti hari ini. Dan sebelumnya juga untuk mata kuliah PBO ini sudah kami coba diskusikan melalui WhatsApp grup ya. Untuk penggantinya itu bisa melalui via Zoom. Namun sampai hari ini tidak ada respon dari teman-teman, maka kami alihkan ke video pembelajaran. Di mana harapan kami juga teman-teman simak ya video pembelajarannya, kemudian coba praktekkan di rumah. Karena nanti untuk minggu depannya juga kita coba implementasikan ya, kita coba terapkan pada kasus transaksi yang bisa lebih kompleks lagi ya permasalahannya. Di mana untuk hari ini sebenarnya sesuai dengan minggu sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan modifier, kelas, objek, dan metode ya. Di mana implementasinya, ini saya coba share screen terlebih dahulu ya. Di mana penerapannya di minggu lalu itu sangat sederhana sekali. Di sini kita belajar yang namanya metode void ya, yang mana metode void ini kita bisa manfaatkan untuk membangun dua kelas ya, namun di dua kelas ini bisa saling terintegrasi lah, saling terhubung. Di mana untuk yang public class latihan 4_1 di sini kami gunakan untuk deklarasi variabel ya. Variabel yang kami deklarasikan yaitu prodi, isinya ada sebuah karakter ya, ada string. Di sini isinya teknik informatika, kemudian kami bangun di sini metodenya bernama cetak untuk diisikan sysout Universitas Serang Raya. Kemudian di kelas berikutnya itu digunakan sebagai main class, ini ya ciri main class. Kemudian kita deklarasikan objeknya, kita merujuk kepada latihan 4_1 ini nama kelasnya. Kemudian di sini kita sysout eh, kampus kami, kita panggil metodenya dengan objek.cetak. Kemudian di sini kita manggil variabelnya juga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita coba improve dari contoh sederhana ini ke dalam latihan sederhana yang pernah kita terapkan di kasus transaksi. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat juga skripnya tentang transaksi sederhana, di mana di sini kita mungkin zoom sedikit ya, di mana di sini kita butuhkan import untuk library scanner, kemudian di sini fungsi scannernya kita deklarasikan variabelnya scan ya, untuk digunakan sebagai proses input data. Di sini variabel yang digunakan ya seperti nama, string, harga, jumlah. Nanti kita bisa munculkan total belanjanya dan di sini ada struknya seperti itu. Nah, ini kan kalau teman-teman terapkan ini bentuknya masih terstruktur ya, masih pemrograman terstruktur ya dari A sampai Z. Nah, sekarang bagaimana mengubah skrip ini ya, agar teman-teman bisa terapkan ke dalam dua kelas seperti contoh sebelumnya. Nah, di sini juga kami sudah sisipkan ya skripnya. Jadi teman-teman kalau mau copy paste pun eh, bisa ya, bisa copy paste. Nanti filenya insya Allah akan kami share melalui WhatsApp. Nah, di sini ntar kita cari magnifiernya. Oke, di sini magnifier. Di sini kita coba lihat di NetBeans ya, mudah-mudahan teman-teman bisa cek ya. Di sini ada
kalau teman-teman bisa lihat ada sekitar 31 baris ya. Yang mana sebenarnya 31 baris ini kita bisa pecah ya. Kita bisa pecah em, untuk kebutuhan variabel dan metodenya itu kita bisa pecah atau kita bisa pisahkan seperti di latihan sebelumnya, latihan sederhana void ini ya. Jadi hari ini tujuannya teman-teman bagaimana sih caranya skrip yang tadinya seperti ini satu bisa berubah menjadi dua kelas namun tetap hasilnya sama seperti itu ya. Dengan penjelasan yang sudah kami sampaikan bahwa oriented object itu dapat digunakan agar secara sederhananya pemrograman teman-teman bisa dilakukan secara efektif. Teman-teman bisa mengelompokkan tiap kelas ke dalam kebutuhan dari tiap skripnya gitu ya. Jadi untuk pengelolaan kelasnya atau pengelolaan projectnya itu teman-teman bisa lebih mudah gitu ya. Seperti halnya teman-teman memetakan file-file yang berada di dalam sebuah folder. Contoh, teman-teman punya materi-materi tentang perkuliahan yang ada di Unsera. Berarti teman-teman bikin folder namanya perkuliahan atau kuliah seperti itu ya. Jadi teman-teman juga bisa bentar ya di sini ada telepon dulu. Saya agak agak ini dulu ya, agak. Oke, baik kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada telepon. Eh tadi lupa ya. Bagaimana tadi contohnya kita membagi file-file gitu ya, file-file ke dalam folder-folder yang kita rapihkan seperti itu. Misalnya teman-teman punya tadi materi dari perkuliahan yang ada di Unsera gitu ya, teman-teman masukkan ke dalam folder itu, folder kuliah misalkan. Teman-teman sedang bekerja di PT tertentu atau di perusahaan tertentu, oh teman-teman punya folder namanya kerja misalnya. Teman-teman punya mungkin teman-teman punya file-file yang berhubungan dengan installer dari software-software yang teman-teman butuhkan di laptopnya, teman-teman bikin folder namanya software, misalkan gitu ya. Artinya teman-teman bisa mengelompokkan hal tersebut agar lebih mudah dalam pencarian, lebih mudah dalam memanagenya, dan lebih mudah dalam memahami tiap folder tersebut seperti itu. Nah, ini pun sama, konsepnya kurang lebih sama seperti itu. Nah, maka di sini kami coba ya buatkan di sini dalam dua kelas ya. Mungkin di sini kita buatkan di source package-nya, kita klik kanan, new Java class ya. Misalnya nama kelas yang pertama input deh ya, input misalnya. Oke, input ini kita gunakan untuk contohnya sebagai deklarasi variabel saja. Misalnya kita ambil yang di sini ya. Jadi kita adopsi latihan satu ini, kita pecah menjadi dua kelas yang kita buat dari awal. Seperti ini, kita deklarasikan. Kemudian kita juga butuh ini deh, void. Kita butuh metode. Di sini kita butuh metode namanya void apa ya? Struk mungkin. Karena ini dipakai untuk struk ya, struk belanja kita. Kita tutup. Oke, sorry. Seperti ini. Kemudian kita pastekan. Nah, jadi kita sudah punya deklarasi variabel sama void struct. Nah, ini pun sama ya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan seperti latihan sederhana sebelumnya, yang 4_1 sama 4_2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini deklarasi variabelnya, ini kita buat metodenya ya. Metode void kita beri nama cetak kalau di sini. Kalau di script kita di sini deklarasi variabelnya ini ya. Jadi kita butuh jumlah total harga sama nama, kemudian kita bangun metodenya metode void-nya bernama struct gitu ya, isinya ini. Nah, kemudian bagaimana untuk kelas yang kedua?
teman-teman. Nah, kita bangun lagi new Java class, namanya mungkin output aja ya. Ini sebagai main classnya nanti. Output, finish, kemudian kita balik ke latihan satu, kita ambil bagian-bagian ini. Kita deklarasikan dulu untuk apa library-nya ya. Library-nya ini Java Util Scanner, kemudian kita ambil lagi sebagai main class-nya ya. Kita ambil seperti ini. Oke, seperti ini ya. 3 baris. Ntar, seperti ini. Ini kurung awalnya kurang satu. Kemudian kita tinggal ngambil ini sysout-nya ya sampai dengan sini ya. Di sini munculkan total ya. Oke, enggak deh kita sini aja dulu. Pi put kita taruh sini. Nah, oke. Di sini nanti teman-teman pasti bertanya-tanya dulu ya. Kok di sini error Pak, ada notifikasi seperti ini. Pokoknya teman-teman perhatikan kalau ada izin. Nah, ada notifikasi seperti ini, pasti error ya, teman-teman. Jadi jangan dipaksakan untuk merunning dan kita bisa baca sih sebenarnya notifikasinya apa. Di sini cannot symbol variabel nama. Nah, di sini pun cannot find symbol harga gitu ya. Di sini pun sama tidak bisa menemukan jumlah dan di sini tidak tahu total jumlah dan harga gitu ya sekaligus. Nah, bagaimana Pak cara menyelesaikannya? Nah, kita kembali lagi ke latihan ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ketika kita sudah mendeklarasikan variabel plus metodenya, di sini kita bisa deklarasikan terlebih dahulu untuk memanggil void method dan variabelnya gitu. Maka kita deklarasikan variabel objeknya dulu. Kita deklarasikan, kita buat dulu, kita bangun dulu objeknya. Nah, maka kita akan bangun objeknya di sini. Caranya kita harus merujuk kepada kelas yang ada variabel dan metodenya. Ada di input ya, di sini ya. Di sini ada variabel, ada metodenya ya, metode struct, metode void bernama struct. Nah, di sini kita panggil. Panggilnya berarti input, nama kelasnya dulu ya yang dipanggil ya. Input, kita bikin objek. Kalau misalkan sebenarnya nama objek ini bisa teman-teman ubah ya. Misalkan Danang gitu bisa, Daniel juga bisa gitu ya. Jadi bebas ya nama ini. Cuma untuk mempermudah teman-teman memahami variabel ini apa, itu adalah objek ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ubah ke Rian juga bisa ya, mau diganti Unsera pun bisa. Tapi teman-teman harus paham bahwa saya Unsera ini objek ya. Kita pakai nama Unsera deh sama dengan new input, kemudian kita tutup seperti ini ya. Kemudian kita tinggal panggil objeknya bernama unsera ya. Di sini kita hapus dulu deh di sini. Oh, bukan objek ya, unsera gitu ya. Titik. Nah, tinggal teman-teman pilih tuh apa yang mau dimasukkan di sini. Oh, tadi nama Pak, berarti nama. Kemudian di sini kita panggil dulu unsera titik. Manggil apa nih? Oh, di sini kita panggil harga. Klik harga. Kemudian di mana lagi? Di sini jumlah ya. Kita panggil dulu unsera. Unsera ini ingat teman-teman, ini unsera ini adalah nama variabel objeknya gitu. Di sini kita butuh jumlah. Nah, di sini kita butuh objek lagi kan jadinya unsera dot total. Kemudian di sini juga apa yang dikalikan yaitu unsera dot jumlah sama unsera dot harga. Itu ya, teman-teman ya. Nah, sampai sini udah selesai belum? Belum. Karena di sini kita baru sampai proses inputnya kan. Nah, sedangkan proses outputnya belum ditampilkan pada main class. Jadi karena ini main classnya sebagai kelas utama dan sebagai pusat running aplikasinya, maka kita panggil lagi unsera, kita panggil metode yang ada di input ya. Yang di input itu kalau tidak salah namanya struct ya tadi ya. Nah, kan struknya tadi belum ada nih di main class-nya, maka kita panggil sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita deklarasikan di sini. Oke, karena kita sudah buat ya di sini void-nya ya. Nah, tinggal kita running saja di output-nya, teman-teman. Sebentar. Ini kita back lagi. Kita running di sini karena main class-nya di output, kita klik kanan, run file.
Nah, maka akan muncul seperti ini hasilnya. Nama barangnya misalnya apa ya? Pulpen mungkin, pen, harga barangnya mungkin 5.000. Kemudian kita isi jumlah pembeliannya 3 ya, kita enter, maka akan muncul struknya di bawahnya. Toko kami Serang, Jalan Raya Cilegon, nama barangnya pulpen, harganya 5.000, jumlah belinya 3, total bayarnya 15.000. Seperti itu teman-teman ya, yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang ke-10 ya, kalau tidak salah 10 atau 11. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harapkan teman-teman coba ya di rumah ya, dicoba, diterapkan. Nanti kasusnya kita improve. Kalau di sini kan kita baru masukkan satu item ya dengan harga sekian. Nah, ini belum kembaliannya loh teman-teman. Nah, mungkin PR teman-teman, bagaimana menambahkan kembaliannya, tapi menerapkan dua kelas juga ya, jangan satu kelas. Kalau satu kelas ya teman-teman bisa lah di sebelumnya, tapi kita coba terapkan dalam dua kelas. Nama kelas satu input, nama kelas keduanya output. Dan di sini baru sampai ke pembelian, teman-teman coba masukkan pembayarannya seperti apa, kemudian kembaliannya seperti apa ya. Jadi tolong terapkan di rumah, kemudian teman-teman eh, nanti kita cek ataupun kita coba review di pertemuan minggu depan seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada kurang dan salahnya. Kami harapkan kembali untuk disimak dan dicoba di rumah latihannya. Kami tutup. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, teman-teman.